He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Jesus every day. Let's follow Jesus.
Yeah! Okay. It goes like this. Listos, ready? If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it and you really wanna show it. If you happy and you know it, clap your hands. That was great, Rosita! Gracias, Elmo. Let's do it again! Hey, this time, let's stomp our feet. Yeah! Oh, come on, everybody! Let's stomp together! If you happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, stamp your feet! See, okay. What should we do next? Elmo knows! If you're happy and you know it, Shout hooray! hooray! If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, shout hooray! Hooray! This is so much fun! It sure is. Hey, I thought of a really good one. Oh yeah! If you're happy and you know it, clap your wings. If you're happy and you know it, clap your wings. If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, clap your wings. Okay, una más. I know exactly what we should do. Listos? Change! If you're happy and you know it, do them all. Hooray! If you're happy and you know it, do them all. Hooray! If you're happy and you know it, And you really wanna show it. Let's show it. If you're happy and you know it, do them all. Hooray! We did it! Excelente! See you next time, amigos! bye-bye! Wow, We love that was you. a lot of fun. That was really fun! It's amazing. You were Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kakak udah siap buat olahraga nih, supaya badannya tetap sehat dan kuat. Adik-adik juga ya, jangan lupa buat terus olahraga supaya badan kalian juga tetap sehat dan kuat. Nah, tapi sebelum kakak mulai olahraga hari ini, kita ibadah dulu yuk.
siapin hati kita bersama-sama. Semuanya kakak mau ajak berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan Engkau mengumpulkan kami Tuhan di hari ini. Kami bisa beribadah lagi Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau yang siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Engkau Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hai, good morning Kak. Wah, Kakak sudah siap mau kemana nih? Kakak mau olahraga nih, tapi setelah ibadah Aerokid Ziki mau ikut? Mau dong Kak. Oke, kalau gitu kita semua warming up dulu ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Let's praise Him. You molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. You molded every mountain, you poured out every sea. The world
Rockets hari ini semangat banget ya. Iya dong kak, kayak roket gitu loh. Yes, hebat nih semuanya. Oh ya Ziki, kakak mau pakai sepatu dulu nih. A few moments later. Oh iya, ngomong-ngomong soal sepatu nih Ziki, kakak jadi inget tentang sesuatu, perlengkapan senjata Allah yang diberikan Tuhan buat kita bisa menang lawan dosa. Ah, Ziki tahu kak, itu namanya kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, tapi Ziki nggak ngerti kak apa artinya. Nah, biar Ziki ngerti juga nih, yuk kita sama-sama belajar dari pembahasan firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman, jangan lupa ya mencatat dan menyiapkan Alkitabnya. Shalom adik-adik, Kak Sani senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik hari ini. Nah, sebelum memulai, Kak Sani mau mengajak setiap adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan lagi firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang tercurah ke atas setiap pribadi adik-adik. Biar kami, setiap adik-adik Ero Kids dan kakak-kakak itu pun mengerti dan merenungkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, udah 2 minggu ini bukan kita belajar tentang yang namanya perlengkapan senjata Allah. Masih ingat apa saja 2 perlengkapan senjata Allah yang sudah kita pelajari? Kalau masih ingat, boleh yuk ditulis di kolom chat. Iya, benar sekali. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Lalu yang kedua adalah baju zirah keadilan. Nah, hari ini Kak Sani akan memberitahukan perlengkapan senjata Allah yang ketiga, yaitu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kak Sani, kasut itu apa sih artinya? Apa ya adik-adik? Kasut itu berarti adalah sebuah alas kaki yang dapat berupa sepatu ataupun sendal. Nah, Kak Sani mau tanya nih adik-adik, pernah nggak sih adik-adik keluar rumah, misalkan adik-adik mau ke mall sebelum pandemi ya pastinya, mau pergi ke sekolah ataupun ke mall atau mau ke gereja, adik-adik lupa untuk menggunakan sepatu ataupun sendal. Pastinya tidak mungkin ya adik-adik, kalau kita lupa menggunakan sepatu ataupun sendal, waktu kita jalan keluar, kaki kita pasti bisa terluka ya adik-adik bawahnya. Mengapa demikian? Karena di jalan mungkin ada yang namanya batu ataupun tanpa kita sadari ada paku yang dapat melukai kaki kita. Lalu kalau udah terluka, pastinya sakit sekali bukan kaki kita untuk dipakai untuk berjalan. Nah, adik-adik, itulah kegunaannya lah sebuah kasut. Nah, Kak Sani, apa hubungannya sih? Kenapa kok bisa ada kasut kerelaan di dalam perlengkapan senjata Allah? Lalu, menurut kalian, mengapa sih kita harus mempersiapkan kaki kita dengan ini semua? Nah, adik-adik, disinilah tugasnya kita sebagai orang percaya. Kita harus memberitakan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, banyak sekali kadang-kadang orang mengira bahwa berita keselamatan itu hanya bisa disampaikan oleh pendeta saja ataupun kakak-kakak sekolah minggu. Tentu saja tidak ya adik-adik. Sebagai orang percaya, itu pun menjadi tugasnya kita untuk memberitakan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Karena kalau kita saja sudah diselamatkan, kita pun ingin orang lain diselamatkan, bukan? Masa iya kita udah diselamatin, yang lain gak diselamatin? Coba Kak Sani kasih contoh, misalkan kita bersama-sama berlari nih adik-adik, kita jatuh ke dalam goa. Lalu ada orang yang datang untuk menyelamatkan kita. Pastinya kita maunya nggak cuma kita doang yang diselamatkan ataupun cuma teman kita yang diselamatkan, tapi kita maunya semuanya diselamatkan. Nah, inilah tujuan mengapa kita harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Adik-adik, menjadi seorang Kristen itu berarti kita harus menunjukkan kasihnya Kristus, kehidupannya Kristus, karakternya Kristus di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa loh adik-adik bilang ke orang-orang kita itu seorang Kristen, kita itu muridnya Tuhan Yesus, tapi kalau perilakunya kita tidak mencerminkannya. Misalkan Kak Sani kasih contoh, ada orang berbuat jahat nih sama kita bilangnya sih kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau memaafkan, tapi ternyata kita balas. Apakah itu menunjukkan karakternya Kristus di dalam hidup kita? Tentu saja tidak ya adik-adik.
itu berarti kita cuma ngomong di mulutnya doang bahwa kita itu muridnya Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita adalah muridnya Tuhan Yesus, pastinya kita akan melakukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dan membenci apa yang Tuhan Yesus tidak suka. Bukan malah sebaliknya, kita mengikuti apa yang iblis lakukan, tidak melakukan apa yang iblis ingin kita lakukan. Sekali-sekali tidak ya adik-adik. Ingat adik-adik, untuk menjadi seorang Kristen, kita harus menunjukkan karakternya Kristus di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, maka dari itu penting sekali loh bagi kita untuk terus menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Kita nggak bisa loh hari ini kita bilang, aku mau lepasin dulu deh kasut ini, besok baru pakai lagi. Tidak bisa seperti itu ya adik-adik. Berbeda dengan sepatu ataupun sendal yang harus kita lepas waktu kita mau masuk ke dalam rumah. Tetapi perlengkapan senjata Allah ini harus kita pakai setiap saat. Mengapa demikian? Karena memberitakan Injil itu harus menjadi gaya hidupnya kita sebagai orang percaya. Kita harus memberitakan kemanapun itu. Mungkin sampai ke ujung dunia, ujung bumi sekalipun, kita tetap harus pakai agar orang-orang yang belum percaya dapat melihat karakter Kristus di dalam kita melalui perbuatan kita. Nah, Kak Sani, bagaimana sih kita bisa menggunakan kasut atau sepatu Injil damai sejahtera ini? Nah, di dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan bahwa kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Itu artinya kita harus siap setiap waktu untuk memberitakan kepada orang lain tentang Kristus, tentang kasihnya Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara memperlihatkan buah-buah roh di dalam diri kita. Kak Sani percaya kalian masih ingat bukan tentang buah-buah roh yang sudah kita pelajari? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Kita menunjukkan kasihnya kita kepada Tuhan dan sesama. Nah, Kak Sani berharap melalui perlengkapan senjata Allah ini, adik-adik Aerokids siap untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap teman-teman kalian, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk terus menggunakan perlengkapan senjata Allah kita. Nah, sekarang waktunya udah selesai deh, kita harus berpisah. Sebelum kita berpisah, Kak Sani ingin mengajak setiap adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami agar kami terus mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Biarlah kami terus mengenakan kasut ini ya Bapak, tanpa pernah menanggalkannya sekalipun. Karena itu memberitakan Injil damai sejahtera harus menjadi gaya kehidupannya kami untuk menunjukkan karakternya Kristus di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang juga yang sertai setiap adik-adik Aerokids kemanapun mereka pergi, mereka terus menggunakan kasut ini dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Wah, Ziki mau deh memberitakan Injil damai sejahtera karena Ziki sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dan Ziki juga mau teman-teman Ziki selamat karena Ziki sayang teman-teman Ziki. Yes, good Ziki. Nah, sekarang kita juga mau sama-sama nih deklarasikan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Aku mau memberitakan Injil damai sejahtera melalui kehidupanku. Perayaan hari ini adalah Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, teman-teman, kita akan belajar lagi tentang pelajaran ini di home kita nanti hari Rabu jam 5 sore ya. Yes, bener banget Ziki. Jangan lupa ya adik-adik untuk ikut home. Dan kakak juga mau ingetin nih, kalau kita akan ada Aerokids Online Camp di tanggal 2 sampai 3 Juli 2021. Temanya tahu nggak apa Ziki? Nah, temanya adalah Let's Transform. Yuk, buat adik-adik semua yang sudah mendaftarkan dirinya, kalian bisa persiapin diri kalian semua dengan baik dan nantikan paket dari kakak-kakak Aerokids ya. Wah, pasti acaranya seru nih Kak, dan pastinya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama ya Kak. Yes, pasti seru dong, jadi jangan lupa daftarin diri kalian ya. Nah,
Setelah ibadah ini juga nih Ziki ya, kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Jadi siapin perlengkapannya, dan Ziki boleh tutup dalam doa dulu? Oke Kak, yuk teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kami masih boleh beribadah kembali hari ini. Berkatilah Tuhan kakak kami yang telah mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you Ziki buat doanya, dan sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Happy Sunday and God bless you. Kakak mau olahraga dulu. Bye.